Perkenalkan, nama saya Inocencio Giovanni Madi. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 7 pertempuran yang pernah terjadi di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan dilangsungkan. Pertempuran Surabaya terjadi karena dilatar belakangi oleh dua hal. Yang pertama, karena pada 25 Oktober 1945, pasukan Sekutu mendarat di Surabaya di bawah pimpinan Brigadir Malabi dengan tugas utama untuk melepaskan para tawanan perang Jepang. Dan yang kedua, karena adanya tindakan dari pasukan Sekutu yang menyebarkan pamflet yang meminta agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata yang telah dirampas dari pasukan Jepang. Pada 27 Oktober 1945, pasukan Sekutu merebut instansi-instansi penting dari Indonesia seperti kantor pos besar di Surabaya, lalu gedung BPM, dan gedung Internasion. Dan pada 28 Oktober 1945, para pemuda melakukan serangan balik dan berhasil merebut instansi-instansi penting tersebut. Hingga pada 30 Oktober 1945, Brigjen atau Brigadir Malabi yang sedang berpatroli tertembak hingga tewas. Akibat hal itu, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerah tanpa syarat. Tetapi Bung Tomo berpidato dengan semangat berapi-api dan membakar semangat juang para TKR dan rakyat Indonesia hingga menyebabkan pertempuran yang berlangsung selama 3 minggu. Meski banyak korban jiwa, tetapi kota Surabaya berhasil dipertahankan. Pertempuran Medan Area adalah perlawanan rakyat Indonesia terhadap tentara Sekutu dan Nica yang terjadi pada 13 Oktober 1945 sampai 1946. Pertempuran Medan Area terjadi karena adanya insiden di Hotel Wilhelmina, di mana pada 13 Oktober 1945, seorang anggota NICA atau Netherlands Indian Civil Administration merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh seorang pemuda Indonesia yang kemudian memicu kemarahan para pemuda Indonesia dan menjadi awal terjadinya pertempuran. Selain daripada itu, Afne juga mengeluarkan ultimatum kepada bangsa Indonesia untuk menyerahkan senjata kepada Sekutu, serta adanya pemasangan papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, atau yang berarti batas resmi wilayah Medan, pada 1 Desember 1945, yang dimana papan ini dipasang oleh pasukan Sekutu. Pada 10 Desember 1945, pasukan Inggris dan Nica menyerang kota Medan. Saat itu, pemerintah Republik Indonesia yang ada di kota Medan mulai terdesak dan terpaksa pindah ke Pematang Siantar. Perjuangan terus berlanjut hingga dengan membentuk Komandan Resimen Laskar Rakyat Medan Area pada Agustus 1946. Pertempuran di Manado terjadi karena adanya provokasi Belanda pada 14 Februari 1946, di mana mereka menyebut bahwa kemerdekaan Indonesia hanya untuk Pulau Jawa dan Sumatera, dan hal ini menyebabkan para pasukan Sekutu dan Nica bertindak semena-mena
seperti mengumumkan adanya larangan pengibaran bendera merah putih di Minahasa. Gubernur Sulawesi Selatan memerintahkan dibentuknya Perjuangan Pusat Keselamatan Rakyat atau PPKR. Ia juga memprakarsai penyampaian petisi yang sudah ditandatangani oleh 50 orang berisi pernyataan tentang dukungan rakyat Sulawesi terhadap kemerdekaan Indonesia. Pertempuran di Bandung dilatar belakangi karena pada 12 Oktober 1945 pasukan sekutu yang diboncengi Nica tiba di Bandung, kemudian menuntut semua senjata yang telah dilucuti untuk diserahkan kepada sekutu. Pada 21 November 1945, PKR dan para laskar perjuangan melakukan serangan di Hotel Homan dan Hotel Priangan. Sekutu mengultimatum agar Bandung Utara segera dikosongkan dari rakyat Indonesia termasuk PKR. Pada 23 Maret 1946, Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum agar TRI mengeluarkan strategi bumi hangus, yaitu menghancurkan segala hal yang memungkinkan menjadi kekuatan musuh untuk berperang. Bandung Selatan akhirnya berhasil dikosongkan dari penduduk dan TRI, sementara kota Bandung masih menjadi lautan api. Pertempuran Margarana dilatar belakangi oleh dua hal. Yang pertama, karena adanya kekecewaan penduduk Bali terhadap hasil perundingan Liga Jati yang mengatakan bahwa wilayah Indonesia hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura saja. Yang kedua, karena pada tanggal 2 dan 3 Maret 1949, Belanda mendatangkan pasukannya lebih dari 2.000 orang. Belanda berniat menggabungkan Pulau Bali ke dalam wilayah negara Indonesia Timur yang meliputi Nusa Tenggara, Sulawesi, Kepulauan Maluku dengan ibu kotanya di Makassar. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya Ciung Wanara melucuti persenjataan pasukan Nica. Pada 20 November 1946, Belanda mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengisolasi desa Aing Marga. Belanda juga menambah pasukan dari Lombok untuk menggempur pasukan Ciung Wanara. Meski telah dikepung, I Gusti dan pasukannya terus bertahan. Peristiwa ini dikenal dengan Puputan Margarana yang diperingati setiap 20 November. Pertempuran Makassar atau Westerling. Pada tahun 1946, Belanda mencoba untuk mengembalikan kekuasaannya di Indonesia dengan membentuk negara Indonesia Timur. Hal ini bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan. Oleh karena itu, banyak rakyat dan pejuang Indonesia yang menolak bahkan melawan Belanda. Salah satu organisasi yang berperan aktif dalam hal ini ialah Pemuda Nasional Indonesia atau PNI yang didirikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Dr. Sam Ratulangi. PNI merupakan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan yang ingin mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Untuk menghadapi rakyat Sulawesi Selatan, Belanda mengirim pasukan DST atau Depot Specials Trepen dipimpin oleh Kapten Westerling yang menumpas para pemberontak. Meski begitu, rakyat Makassar terus berjuang dan tak
menyerah. Mereka menyerang pos-pos Belanda dan merebut tempat-tempat strategis yang dikuasai oleh Nica. Mereka juga membentuk Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau LAPRIS untuk menggerakkan perlawanan rakyat terhadap Belanda. Pertempuran Ambarawa dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, karena pasukan Sekutu ingin menaklukkan Jawa Tengah dengan memanfaatkan Ambarawa sebagai basis karena letaknya yang strategis di antara Yogyakarta dan Surakarta. Yang kedua, karena Sekutu kembali datang ke Indonesia pada 20 Oktober 1945 untuk mengurus tawanan perang yang ditahan Jepang, di mana mereka mempersenjatai bekas tawanan-tawanan itu, dan hal itu melanggar kesepakatan karena adanya penambahan atau pembentukan pasukan Belanda di daerah Magelang. Akibat dari hal itu, para pemuda Ambarawa dan TKR marah karena Sekutu membebaskan orang-orang Belanda yang ditawan Jepang tersebut. Puncak dari pertempuran ini terjadi pada 15 Desember 1945, di mana anggota-anggota TKR berhasil merebut kembali daerah Ambarawa serta mengusir pasukan Sekutu dari Ambarawa ke Semarang.